Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Dewi Nurjana, yang kedua ada Simana Fisya, yang ketiga Miftahul Jannah, dan keempat ada Muhammad Alfianur. Di sini kami akan membahas tentang materi pengantar proyeksi peta. Nah, untuk proyeksi peta sendiri dapat didefinisikan secara umum sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Kemudian di sini ada gambar di mana gambar ini merupakan tahapan-tahapan di mana proses proyeksi peta terjadi. Kalian bisa lihat gambar ini. Kemudian gambar selanjutnya ini adalah tahapan proyeksi peta di mana bumi atau GEOID mengalami pendefinisian datum geodetik, kemudian terbentuk elipsoid referensi dan mengalami reduksi sehingga menghasilkan bola, dan terjadi lagi transformasi, kemudian dia membentuk peta. Kemudian selanjutnya itu gambar peta ke bumi. Kemudian untuk skala petanya di sini fraksi representatifnya itu sama dengan jarak globe per jarak bumi. Sedangkan untuk proyeksi peta, faktor skalanya sama dengan jarak pada peta per jarak pada globe. Selanjutnya, proyeksi peta. Untuk proyeksi peta, pengertiannya itu model matematik untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke representatif posisi 2 dimensi di bidang peta atau bidang datar. Yang kedua, efek dari pengkonversian tersebut adalah terjadinya distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi. Contohnya seperti luas, bentuk, jarak, dan arah. Berikutnya yaitu setiap model proyeksi peta mempunyai kelemahan dan kelebihan. Tidak ada model proyeksi peta terbaik. Apabila satu atau dua jenis distorsi diminimalkan, maka distorsi lainnya akan membesar. Beberapa model proyeksi peta telah didesain optimal agar semua jenis distorsi magnitudenya tidak terlalu besar. Selanjutnya, pembuat peta harus memilih model proyeksi peta yang sesuai dengan kebutuhannya, dalam artian meminimalkan distorsi fitur-fitur yang sekiranya penting. Kemudian ini adalah gambar di mana ketika kita melihat peta dengan aplikasi seperti Google Earth, dan kita dapat melihat dunia sebagai globe. Tentunya bahwa suatu tempat mulai terlihat aneh ketika kita memutarnya dari pusat manusia. Nah, otak Anda atau otak diri kita sendiri menafsirkan gambar 2 dimensi yang dapat dilihat sebagai objek 3 dimensi itu. Kemudian gambar berikutnya, ini adalah distorsi area pada peta dunia. Selanjutnya ada gambar di mana distorsi linear pada peta nasional. Kalian bisa lihat di gambar ini. Dan ini Slide ini menunjukkan luas Montana pada dua sistem koordinat yang berbeda. Tak satu pun dari ini benar-benar wilayah Montana, karena batas negara yang ditunjukkan dalam data yang digunakan untuk membuat peta ini tidak terlalu akurat. Ini adalah jarak antara Carroll College dan Pasar Bob Valley. Bahkan dalam sistem koordinat yang digunakan untuk peta skala besar, kesalahan masih berpotensi signifikan. Slide ini menunjukkan luas danau yang rata pada dua sistem koordinat yang berbeda. Luas benar.
Artinya, luas daerah yang digambarkan harus tepat dengan luas daerah yang sebenarnya. Jarak benar, maksudnya perbandingan jarak yang dibuat di peta harus sama dengan jarak sebenarnya. Perbandingan jarak ini digambarkan menggunakan skala. Arah benar. Peta harus dapat menyajikan data yang lengkap dan akurat berkaitan dengan kondisi daerah yang dipetakan, baik itu keadaan bentang alamnya, batas-batasnya, dan lain sebagainya. Bentuk benar merupakan bentuk dari daerah yang akan dipetakan. Mengenai bentuk, ini juga harus sama atau dapat menggambarkan bentuk dari wilayah yang sebenarnya dan dapat diperjelas dengan simbol-simbol. Setiap kali mempertahankan salah satu sifat di atas akan menyebabkan lolosnya sifat-sifat lainnya. Contoh, bentuk-bentuk akan menjadi terdistorsi jika dipilih proyeksi yang mempertahankan luasan. Oleh karena itu, distorsi dibuat seminimal mungkin dengan cara membagi daerah yang dipetakan menjadi daerah-daerah yang tidak begitu luas, menggunakan bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan. Kalau didatarkan tidak terdistorsi. Selanjutnya, sifat proyeksi peta terbagi menjadi 4, yaitu proyeksi ekuidistan sama dengan jarak benar. Yang kedua, proyeksi konform sama dengan bentuk dan sudut benar. Yang ketiga, proyeksi ekuivalen sama dengan luas benar. Yang keempat, proyeksi azimutal sama dengan arah benar. Selanjutnya, permukaan proyeksi peta terbagi menjadi 3, yaitu bidang datar, yang kedua silinder, dan kerucut. Ini adalah contoh dari gambar bidang proyeksi dan orientasinya. Yang pertama adalah bidang datar, dan yang selanjutnya kerucut dan silinder. Dan itu beberapa contoh dari orientasinya: normal, miring, dan transversal. Kelas-kelas proyeksi peta. Yang pertama itu ada model fisik, di proyeksi silinder, proyeksi kerucut maupun proyeksi planar itu bisa menyinggung dan memotong. Untuk sifat distorsinya, konform di mana bentuknya harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. Yang kedua, ekivalen di mana luas yang sama di gambar aslinya, yaitu luas tetap. Yang tiga, ekidestan di mana jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya sesudah dikali dengan skala yang dicantum pada proyeksi peta. Yang terakhir azimutal di mana proyeksi peta dengan ketentuan arahnya sama dengan yang sebenarnya. Selanjutnya, kita bisa lihat dari kedudukan bidang proyeksi ini ada menyinggung dan memotong. Ini ada gambaran di mana proyeksi kerucut, proyeksi tabung, dan proyeksi bidang datar atau azimutal yang menyinggung dari 3 ini. Gambarnya seperti ini. Dan yang untuk kedudukan bidang proyeksi memotong, kita bisa lihat dari ini gambar 3 ini, gambar proyeksi azimutal dia memotong, dan ini proyeksi tabung, silinder, dan ini proyeksi kerucut. Untuk kedudukan bidang proyeksi memotong. Selanjutnya, peta ortografi. Nah, jadi peta ortografi ini digunakan untuk peta insert karena merupakan proyeksi azimut yang umum dapat dikaitkan dengan perspektif orang. Proyeksi ortografi ini mempunyai bumi pada bidang datar dengan sumber titik proyeksi yang tak terhingga
Seluruh titik proyeksi tersebut kemudian ditarik garis ortogonal dalam bidang datar. Jadi ini gambar ada garis lurus untuk proyeksi petanya, dan ini garis-garis yang menunjuk ke proyeksi tersebut. Distorsi peta ortografi. Proyeksi ortografi mendistorsi bentuk dan area di dekat tepi karena perspektif. Arah benar dari titik proyeksi dengan skala yang mengalahkan garis radiasinya. Proyeksi ortografi bukanlah area konformal atau sama. Selanjutnya untuk proyeksi stereografik. Ini memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan satu titik sumber proyeksi. Bisa kita lihat ini point of origin. Satu sumber dari titik proyeksi tersebut kemudian dipancarkan ke segala arah. Yang garis ini untuk proyeksinya, pancarkan ke proyeksi dan satu titik. Proyeksi peta ini biasanya digunakan untuk aspek kutub dan peta navigasi karena cara mempertahankan bentuk konformalnya. Terlepas dari bagaimana skala sangat diperlukan menurut perspektif, ia telah digunakan untuk memetakan benua atau lautan besar termasuk Arktik dan Antartika. Dalam hal distorsi peta, proyeksi ini bersifat konformal, tetapi distorsi area dan jarak bertambah menjauh dari titik pusat proyeksi. Arahnya benar dari titik tengah dengan setiap garis lurus mewakili lingkaran besar. Proyeksi ini tidak sama dengan area atau jarak yang sama. Selanjutnya proyeksi gonomonik. Memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan satu titik sumber proyeksi yang terletak pada pusat bumi. Bisa kita lihat dari gambar, dia ada di tengah untuk titik sumber proyeksinya. Satu sumber titik proyeksi tersebut kemudian dipancarkan ke segala arah dari pusat bumi ke permukaan bumi. Ini ada arahnya. Setiap lingkaran besar geodesik termasuk meridian dipetakan menjadi garis lurus. Hal ini membuat proyeksi ini menjadi paling mudah untuk menentukan rute terpendek. Jadi inilah sebabnya mengapa para navigator menggunakan proyeksi gonomonik bersama dengan peta Mercator, peta silinder untuk menentukan rute terpendek antara dua titik. Selain itu, ahli gempa menggunakan proyeksi peta ini karena gelombang seismik sering bergerak ke bawah dalam lingkaran besar. Proyeksi gnomonik tidak memiliki luas yang sama, jarak yang sama, atau konform karena distorsi dari kedua properti ini semakin jauh dari titik pusat. Kalian harus menghindari menggunakan proyeksi ini untuk mengukur jarak. Namun ini sangat berguna untuk navigasi karena garis lurus yang digambar di peta berada pada lingkaran besar geodesik. Selanjutnya untuk ilustrasi proyeksi planar.
Ini ada proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi intersparsial. Berdasarkan kedudukan sumber simetris, proyeksi peta dibagi menjadi dua, normal, miring, dan interspal. Proyeksi normal, garis karakteristik bidang proyeksi berhimpitan dengan sumbu bola bumi. Kalian bisa lihat untuk gambarnya. Proyeksi miring, garis karakteristik bidang proyeksi membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Dan yang terakhir, proyeksi transversal, garis karakteristik bidang proyeksi berpotong tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.